Selamat pagi, anak-anak Ibu kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan ikuti terus peraturan pemerintah kita untuk mengikuti protokol kesehatan. Pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran IPS untuk materi kedatangan bangsa Eropa. Tapi sebelumnya, kita isi dulu absennya. Tadi sudah Ibu bagikan melalui link WhatsApp group. Coba di sini kita lihat dulu absennya. Sudah berapa orang yang absen? Kelihatan di layarnya? Kelihatan? Oke. Ini absen yang tadi Ibu share melalui WhatsApp group kita. Di sini sudah terlihat berapa orang yang mengabsen. Oke, kita tunggu loading. Nah, inilah dia beberapa orang yang sudah absen sambil kita tunggu yang lain ya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke materi kita yang pertama. Pertemuan pertama materi kita adalah latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Untuk submateri kita khususkan kedatangan bangsa Portugis dan juga bangsa Spanyol. Tujuan kita mempelajari materi ini untuk menguraikan kekayaan sumber daya ekonomi Indonesia dan mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa Eropa khususnya Portugis dan Spanyol ini ke Indonesia. Untuk peta konsep pembelajarannya bisa kalian lihat seperti gambar. Terlihat di screen kalian, itu adalah peta konsep kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ada tujuannya, ada alasan kedatangannya, ada rute kedatangannya, serta latar belakangnya. Oke, khusus hari ini, materinya kita khususkan pada kekayaan sumber daya ekonomi, kedatangan bangsa Barat khusus Portugis dan Spanyol, serta faktor pendorong kedatangannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita ini secara mendalam, coba kalian perhatikan gambar di layar. Kalau sudah terlihat, di situ ada kalimat berdasarkan gambar di atas. Coba kalian uraikan kekayaan rempah-rempah yang ada di sekitar kalian, dan menurut kalian mengapa Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Oke, coba siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan disampaikan aja. Jahe. Jahe ya, mungkin. Ada lagi? Kayu manis. Kayu manis. Siapa yang berbicara? Sawit, Bu. Ini yang berbicara tadi siapa? Coba sebutkan namanya. Melati. Kayu manis, Bu. Melati, oke, kayu manis. Ada di daerah mana itu ya, Melati? Daerah mana? Ya, maksud Ibu, kamu tinggal di daerah mana gitu? Di Kuala. Di Kuala, oke. Kayu manis. Yang Buah lain pala. Buah pala ada ya. Mungkin ada yang daerah tempat tinggalnya masih luas lahan perkebunan atau lahan pertanian, mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya? Aisyah, mungkin Aisyah? Kalau buah sawit bisa, Bu. Buah sawit itu kan sebenarnya lebih ke komoditi ya, bukan jenis rempah-rempah. Oke. Aisyah, mungkin mau menyampaikan pendapatnya, Aisyah? Nggak ada di sini kayak lahan rempah gitu, Bu. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang kedatangan bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Bangsa Portugis ini merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia. Awal masuknya Portugis ke Indonesia itu tujuannya hanya untuk berdagang, tetapi kemudian mereka ingin memiliki dan berdampak terhadap penjajahan di Indonesia. Bangsa selanjutnya yang datang setelah Portugis itu dan sebelum kedatangan Belanda ada bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol ini walaupun memang mereka tidak lama berada di Indonesia, tapi mereka sempat menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara dan mereka adalah negara Eropa yang bersaing dengan Portugis gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada topik diskusi. Nah, topik diskusi kita coba kalian perhatikan.
Setelah kalian perhatikan ini, coba kalian diskusikan di chat Google Classroom kita ini. Ada di situ link chat Google Classroom. Coba kalian buat alasan menurut kalian berdasarkan letak geografis ini, apa yang menjadi alasan bangsa Eropa itu datang ke Indonesia? Bisa buka link chatnya kan? Ya, coba diuraikan di situ pendapatnya. Mengapa, apa yang menjadi latar belakang bangsa Eropa ini datang ke Indonesia? Oke, udah bagus-bagus nih semua pendapatnya di WhatsApp kelasnya. Ini juga di grup kita sudah banyak sekali nih yang mengeluarkan pendapat hasil diskusinya. Oke, jadi kita simpulkan aja hasil dari diskusi kita. Bagi yang masih ingin mengeluarkan pendapat, masih dipersilahkan. Dari gambar di atas ini adalah gambar posisi silang ataupun letak Indonesia secara geografis. Kalau kita bahas latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia berdasarkan letak geografis ini adalah karena Indonesia sendiri berada di posisi yang sangat strategis menurut jalur perdagangan maupun jalur pelayaran. Karena arus perdagangan ataupun pelayaran dari negara luar itu memang jalurnya yang paling mudah ditempuh untuk sampai ke Indonesia, selain karena kekayaan sumber daya ekonomi di Indonesia juga. Makanya menyebabkan mereka berlomba-lomba ataupun sangat ingin untuk datang ke Indonesia. Oke, karena sudah kalian kerjakan, maka sekarang kita lihat hasil dari pekerjaan kalian. Hasil dari pekerjaan kalian tadi. Yang ini. Oke, ini soalnya tadi. Kita lihat hasil responnya. Ada 11 orang yang sudah menanggapi. Oke, ini hasil dari jawaban. Sudah cukup-cukup bagus semua. Untuk hasil dari jawaban kalian ini, nanti akan, karena ini bentuk tes yang uraian, nanti akan Ibu kirim ke email masing-masing ya. Di sini kan skornya masih 0 karena ini bentuk uraian, jadi harus Ibu baca dulu satu-satu. Jadi, oke, udah masuk semua. Dari materi kita tadi, coba siapa? 1-2 orang yang bisa memberikan kesimpulan, kelebihan dan kekurangan kita belajar melalui aplikasi Zoom ini. Coba siapa yang mengeluarkan pendapatnya? Silakan, Nak. Ini yang belum berbicara tadi nih, coba si Hestia. Ya, Bu. Ya, coba menurut kamu, Nak, kesimpulan dari materi kita tadi apa? Lalu apa kelebihan dan kekurangan kita belajar menggunakan aplikasi Zoom ini? Coba diberikan pendapatnya. Lebihannya kita bisa langsung dengar penjelasan dari Ibu sendiri. Jadi kita bisa langsung ngerti. Nggak dari WA, kayak kalau dari WA nggak bisa dijelaskan. Walaupun dijelaskan mungkin banyak yang nggak masuk ke otak gitu. Jadi untungnya kalau kita Zoom kayak gini, kita cepat ngerti pelajaran yang dijelaskan, Bu. Oke, terima kasih. Coba yang lain, yang ingin memberikan pendapatnya, yang lain. Kesimpulannya, kita mengetahui apa tujuan bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda datang ke Indonesia. Oke, terima kasih. Coba Sally Aulina, kesimpulannya, Nak. Kesimpulannya, mereka datang ke negara kita awalnya untuk melakukan perdagangan, namun karena mereka haus akan
kekayaan, mereka akhirnya melakukan monopoli yang memiliki dampak kepada budaya, ekonomi, dan politik bangsa Indonesia. Oke, terima Udah, Bu. kasih atas pendapatnya. Baiklah, materi kita untuk pertemuan 1 untuk latar belakang kedatangan Portugis dan Spanyol sampai di sini. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi kedatangan Belanda dan Inggris. Nanti akan Ibu share materi yang akan kita pelajari minggu depan. Tetap semangat belajar di rumah, tetap ikuti protokol kesehatan, dan tetap sehat. Oke? Sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.